Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Rasendria Pangestu dengan NIM 23070160013. Saya berasal dari kelas Psikologi 4A dan berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan mengenai gaya hidup lansia. Lanjut usia biasanya dikaitkan dengan apa sih? Nah, lanjut usia sering dikaitkan dengan usia yang sudah tidak produktif. Lansia secara fisiologis biasanya terjadi kemunduran fungsi-fungsi dalam tubuh yang menyebabkan lansia itu rentan terkena gangguan kesehatan. Lalu gaya hidup lansia itu apa? Nah, gaya hidup lansia biasanya dikaitkan dengan pola hidup sehari-hari yang meliputi aktivitas fisik, pola makan, interaksi sosial, kegiatan spiritual, dan kebiasaan lain yang dijalani oleh individu lanjut usia tersebut. Nah, di sini ada beberapa aspek nih dalam gaya hidup lansia, di antaranya aktivitas fisik, pola makan, relasi atau hubungan sosialnya, kegiatan spiritual atau keagamaannya, hobi dan waktu luangnya, serta kesehatan mentalnya. Kita bahas yang pertama dulu yaitu aktivitas fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, lansia umumnya mengalami penurunan kekuatan fisik dan energi, sehingga aktivitas yang mereka lakukan sering ringan dan disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Namun, sebagian besar lansia tetap melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, menyapu halaman, atau senam lansia yang sering diadakan di posyandu atau balai warga. Nah, aktivitas ini penting untuk menjaga fleksibilitas tubuh lansia tersebut, sehingga bisa mencegah kekakuan sendi dan menjaga kebugaran. Lansia yang masih tinggal bersama keluarga juga terkadang masih terlibat dalam aktivitas rumah tangga ringan, seperti membantu memasak atau merawat cucu, yang juga dapat memberikan rasa berdaya dan keterlibatan sosial. Yang kedua ada pola makan. Nah, pola makan lansia ini cenderung berubah seiring bertambahnya usia dan kondisi kesehatan. Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan, gigi yang mulai ompong, atau gangguan pencernaan, sehingga lebih memilih makanan yang lunak dan mudah dicerna. Selain itu, lansia yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi biasanya akan mengikuti pola makan yang lebih sehat dan terkontrol, seperti mengurangi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga ada relasi atau interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini menjadi aspek penting dalam gaya hidup lansia. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya ada lansia yang tinggal bersama keluarganya, lansia yang hidup sendiri atau di panti sosial, dan lansia yang mengikuti berbagai kegiatan atau komunitas. Nah, lansia yang tinggal bersama keluarga cenderung lebih banyak berinteraksi dan merasa lebih aman secara emosional. Mereka bisa berbincang dengan anak atau cucu atau ikut berkegiatan keluarga. Sementara itu, lansia yang tinggal sendiri atau di panti sosial seringkali mengalami kesepian dan keterbatasan dalam berinteraksi. Beberapa lansia juga bisa mengikuti kegiatan komunitas seperti pengajian, arisan, atau kelompok senam yang bisa memberikan mereka ruang untuk bersosialisasi dan merasa diterima. Lansia yang aktif secara sosial cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih optimis dalam menjalani hari. Oke, selanjutnya ada kegiatan spiritual. Bagi lansia yang merasa telah menjalani banyak hal dalam hidupnya, kegiatan spiritual menjadi cara untuk menghadapi perubahan-perubahan fisik dan sosial dengan lebih ikhlas. Nah, banyak lansia di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam aktivitas spiritual seiring bertambahnya usia. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih rajin mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian rutin, dan membaca kitab suci atau mungkin melakukan refleksi diri. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan makna hidup. Selanjutnya ada hobi dan waktu luang. Nah, kegiatan mengisi waktu luang sangat beragam nih tergantung pada kondisi fisik, minat, dan latar belakang pendidikan lansia itu sendiri. Lansia yang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya melalui hobi cenderung merasa lebih puas dengan hidupnya. Beberapa lansia masih aktif melakukan hobi seperti merajut, berkebun, membaca buku, menonton televisi, atau bermain dengan cucu. Jadi, lansia yang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya melalui hobi itu cenderung merasa lebih baik dan lebih puas dengan hidupnya.
Sedangkan di sisi lain, lansia yang tidak memiliki kegiatan atau merasa kehilangan tujuan hidup setelah pensiun seringkali merasa bosan dan terisolasi. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan lingkungan sekitar untuk membantu lansia menemukan kegiatan yang bermakna sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, yang terakhir ada kesehatan mental. Kesehatan mental pada lansia sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan yang mereka alami, seperti menurunnya kondisi fisik, berkurangnya peran sosial, misalnya setelah pensiun, dan pengalaman kehilangan orang-orang terdekat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak lansia menghadapi perasaan kesepian, tidak berguna, bahkan depresi, terutama jika mereka tinggal sendiri atau merasa diabaikan oleh keluarga. Ada pula lansia yang mengalami kecemasan akan kesehatan mereka sendiri atau ketakutan menghadapi kematian. Namun, lansia yang memiliki dukungan sosial yang kuat, seperti dari anak, cucu, teman sebaya, atau komunitas, umumnya lebih stabil secara emosional dan merasa dihargai. Aktivitas sederhana seperti berbincang santai, mendengarkan musik kesukaan, atau bahkan hanya duduk bersama keluarga saja itu bisa sangat berarti untuk menjaga suasana hati mereka. Selain itu, lansia yang masih aktif secara mental, misalnya dengan membaca, menulis, atau berdiskusi juga lebih terjaga fungsi kognitifnya dan cenderung lebih optimis. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi. Nah, gaya hidup lansia ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan luar. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi. Lansia yang memiliki pensiun tetap atau dukungan finansial dari keluarga cenderung dapat menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Misalnya, mereka bisa membeli makanan bergizi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, atau ikut kegiatan sosial. Sebaliknya, lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi seringkali harus menghemat pengeluaran atau bahkan kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk gaya hidup sehat. Nah, lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh nih. Lansia yang tinggal di lingkungan ramah lansia misalnya adanya fasilitas umum, tempat ibadah, teman, atau posyandu lansia, itu tuh pasti akan lebih termotivasi untuk beraktivitas di luar rumah, sehingga bisa menjaga interaksi sosial. Nah, lingkungan yang aman dan bersih juga bisa nih menunjang kenyamanan serta mendukung kebiasaan hidup sehat lansia. Selain itu, ada juga pendidikan dan pemahaman tentang kesehatan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penting. Lansia yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi atau sebelumnya bekerja dalam bidang yang aktif secara intelektual, biasanya lebih sadar akan pentingnya menjaga pola makan, kebersihan, dan rutinitas fisik. Mereka cenderung mencari informasi kesehatan dan lebih terbuka untuk mengikuti program atau komunitas lansia. Sedangkan lansia dengan pendidikan rendah mungkin kurang memahami pentingnya gaya hidup sehat dan lebih bergantung pada kegiatan lama atau informasi dari orang sekitar. Terakhir ada yang gak kalah penting yaitu dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Lansia yang tinggal bersama anak dan cucu biasanya merasa lebih diperhatikan dan punya kesempatan untuk berinteraksi sosial yang bisa berdampak positif pada kesehatan mental mereka. Nah, keterlibatan keluarga dalam menjaga aktivitas lansia ini tuh bisa meningkatkan semangat mereka dalam menjalani hari. Di sisi lain, lansia yang hidup sendiri atau tidak memiliki dukungan emosional seringkali merasa kesepian yang dapat memicu gangguan mental seperti depresi. Oke, selanjutnya ada jenis gaya hidup lansia. Ini ada tiga, aktif dan mandiri, pasif dan bergantung, spiritual dan religius. Nah, aktif dan mandiri ini maksudnya lansia ini masih melakukan banyak hal sendiri, seperti berolahraga, bersosialisasi, dan punya kontrol atas hidupnya. Nah, lansia TP ini masih memiliki kondisi fisik dan mental yang cukup baik, sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Mereka aktif secara sosial dan psikologis. Sedangkan lansia yang pasif dan bergantung biasanya lebih banyak di rumah, tidak banyak aktivitas dan tergantung pada keluarga untuk kebutuhan harian. Lansia tipe ini mengalami ketergantungan tinggi terhadap orang lain karena penurunan fisik, mental atau sosial. Gaya hidupnya cenderung monoton dan minim aktivitas bermakna.
Yang terakhir ada spiritual dan religius. Jadi fokus hidupnya ini diarahkan pada kegiatan keagamaan atau refleksi spiritual dan mencari ketenangan batin. Jadi lansia dalam kategori ini tuh cenderung menjadikan agama atau spiritual sebagai fokus utama dalam hidup mereka, dan mereka itu menghabiskan waktunya untuk merefleksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, yang terakhir ada dampak gaya hidup lansia. Nah, yang pertama, gaya hidup sehat berkaitan dengan penuaan yang sehat atau healthy aging. Maksudnya ialah bahwa lansia yang menjalani pola hidup sehat akan mengalami proses penuaan yang lebih baik, lebih lambat, dan lebih berkualitas. Penuaan sehat bukan berarti tidak menua, tetapi tetap bisa menjalani hidup dengan mandiri, bugar, dan produktif meskipun usianya bertambah. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya, lansia yang rutin berolahraga ringan seperti jalan pagi, menjaga pola makan bergizi, tidur cukup, dan menjaga kebersihan diri cenderung jarang sakit dan tetap bisa beraktivitas tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Mereka juga lebih siap secara fisik dan mental menghadapi perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, lansia yang menjalani gaya hidup aktif memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, atau osteoporosis. Nah, gaya hidup aktif di sini tuh maksudnya bukan hanya olahraga tetapi juga bergerak secara umum dan tidak terlalu banyak duduk atau berbaring sepanjang hari serta melibatkan diri dalam aktivitas bermakna. Lansia yang sering berjalan kaki, berkebun, senam, atau membantu pekerjaan ringan cenderung memiliki sistem metabolisme tubuh yang lebih baik. Jadi ini tuh bisa membantu mencegah penyakit degeneratif, yaitu penyakit kronis yang biasanya muncul di usia tua dan bersifat menahun. Seperti hipertensi. Hipertensi itu kan tekanan darah tinggi. Terus diabetes. Diabetes itu penyakit gula atau kencing manis. Selanjutnya osteoporosis. Osteoporosis itu kan tulang rapuh. Jadi dengan tetap aktif, tubuh lansia ini lebih mampu mengatur kadar gula darah, menjaga tekanan darah, dan mempertahankan kepadatan tulang. Yang terakhir ada gaya hidup juga berperan dalam pencegahan isolasi sosial dan penurunan fungsi kognitif. Maksudnya di sini ialah bahwa gaya hidup sosial dan mental yang aktif itu berpengaruh besar terhadap kesehatan psikologis dan fungsi otak lansia. Jadi lansia yang sering berinteraksi dengan orang lain, ikut kegiatan sosial seperti arisan, pengajian, atau posyandu tadi tuh, atau melakukan aktivitas yang menantang otak seperti membaca atau berdiskusi, itu tuh cenderung terhindar dari isolasi sosial, yaitu kondisi saat lansia merasa kesepian, tidak dibutuhkan atau tidak punya teman bicara, serta penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif itu seperti mudah lupa, lambat berpikir, atau bahkan gejala awal demensia. Nah, lansia yang terlibat secara sosial dan mental akan tetap merasa terhubung, dihargai, dan termotivasi sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Baik, di sini ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai gaya hidup lansia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.